Rabbi salimna min niran Ya Rabbi salimna min niran Ya Rabbi salimna min niran Ya Rabbana anfa'na bi rahmatil Qur'an Ya Rabbana anfa'na bi rahmatil Qur'an. Kita baca surat Al-Zalzalah 2 kali, setelah itu surat Al-Kafirun 4 kali, setelah itu kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa di Al-Zalzalah itu adalah setengah daripada Al-Quran pahalanya. Kalau kita baca 2 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Terus Al-Ikhlas dibaca 3 kali karena Al-Ikhlas ini 1/3-nya Al-Quran kalau kita baca. Jadi kalau kita baca 3 kali maka akan mendapatkan faedah seperti menghatamkan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun itu 1/4-nya Al-Quran. Kalau kita baca 4 kali seperti kita menghatamkan surat yang menghatamkan daripada Al-Quran. Jadi nanti Al-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun kita baca sebanyak 4 kali, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Jadi malam ini kita insya Allah mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali insya Allah ya. Allahumma salli lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muqtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya kita diberikan curahan rahmat nikmat yang begitu besar sehingga kita malam ini diberikan kesempatan oleh Allah dapat duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini. Semoga keberkahan majelis ini selalu tercurahkan kepada keluarga kita, kepada keturunan kita, kepada saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin wa muslimat dimanapun itu berada. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati para hadirin, para ulama, para ustaz, para orang tua, wabil khusus guru kita semua, akhina fillah Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri wa akhina fillah Al-Sayyid Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri dan para orang tua kita yang telah hadir di sini. Semoga kita doakan para orang tua kita, para hadirin, para ustaz yang hadir di sini, kita doakan semua panjang umur, diberkahi umurnya, terus diberikan kesehatan, terus dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kita berkumpul kelak bersama-sama di dunia maupun di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Serta hadirin yang saya hormati rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita berada bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yang dimana malam ini banyak kejadian-kejadian yang agung. Salah satunya yaitu dimana turunnya Al-Quran. Perlu kita ketahui ini adalah suatu anugerah yang dapat kita nikmati hingga sekarang. Al-Quran adalah salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita rasakan hingga sekarang. Dan juga pada tanggal 17 Ramadan ini juga ada kejadian yang amat besar, yaitu terjadinya peperangan ketika itu, yaitu peperangan yang disebut dengan perang Badar.
yang dimana daripada pasukan Islam terdiri daripada 313 melawan kaum kafir. Ketika itu Allah berikan pertolongan melawan ribuan musuh-musuh Allah, sehingga Allah bantu berkat daripada di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada para syuhada, daripada syuhada ahlul badar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu Anda ketahui, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, afdhalul ibadah ummati tilawatul Quran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, paling utamanya daripada ibadah umatku yaitu adalah membaca Al-Quran, di mana di situ terdapat daripada kalam-kalam Allah. Allah turunkan di firman-firmannya di dalam bentuk Al-Quran, menjadi salah satu utamanya ibadah daripada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah membaca Al-Quran. Dan juga tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran. Kalian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena nanti Al-Quran itu akan datang. Kapan itu? Yawmal qiyamah, besok ketika hari akhir. Akan apa? Untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Maka beruntunglah orang yang membaca Al-Quran. Besok Al-Quran itu akan datang pada hari akhir dan memberikan syafaat. Semuanya semoga mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di mana Al-Quran terdiri daripada 30 juz, terdiri daripada 114 ayat surat, terdiri daripada 6.666 ayat. Itu kita harus ketahui. Kita hafal lirik lagu, kita hafal nomor telepon pacar kita, istri kita, orang terdekat kita, tapi kita tidak pernah hafal itu dalam Al-Quran. Minimal kalau kita tidak hafal Al-Quran, hafal suratnya Al-Quran itu ada 114, juznya ada 30 juz, bukan yang kita hafalkan juz apel, juz mangga, juz durian. Sing hafal juz lain. Apalagi menjelang buka, hafal semuanya juz. Ya. Yang awalnya gak ingat menjadi ingat, belewa, semongko. Semuanya ingat. Kalau di dalam Al-Quran ada 30 juz. Suratnya ada 114. Apa saja? Kalau di kalian Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil fil. Peningkatan berarti. Berarti tenanan pada musim. Berarti tenanan pada musim. Ada 114. Jumlah ayatnya 6.666. Perlu diingat. Ya. Ini untuk pembelajaran kita, biar kita tahu dengan agama kita. Ya. Diturunkannya pada tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah. Disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, tanggal 17 Ramadan ini adalah paling seringnya terjadi malam Lailatul Qadar. Walaupun di hadis yang lain Nabi pernah mengatakan di dalam sabdanya, sering terjadinya itu carilah di antara 10 akhir bulan Ramadan. Cuma waktu itu ketika Allah turunkan tanggal 17 Ramadan Al-Quran, ketika itu adalah malam nuzulul Quran, itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkat Nabi menjadi Rasul, diturunkan Al-Quran, surat yang pertama yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi. Perintah yang pertama yaitu untuk membaca. Di sini maknanya kita untuk selalu rajin untuk belajar. Sebenarnya makna tadarus ini sebenarnya salah, kurang tepat. Kalau dalam arti darosa itu adalah belajar. Kalau kita nyebutkan darus itu belajar. Tapi sebenarnya itu iqra' atau tilawah. Tapi nggak apa-apa. Anggap saja belajar Al-Quran. Ya. Sudah menjadi adat, bagaimana lagi? Ngomongnya tadarusan. Sebenarnya tilawah Al-Quran atau iqra'ul Quran. Jadi bagaimana lagi? Kamu kuliah. Yang penting baca Al-Quran. Timbang jenenge pas tilawah Al-Quran tapi nggak
nggak baca Al-Quran. Bacanya status wasah. Di mana para sahabat, ya, para sahabat itu ketika membaca Al-Quran tidak dijumpai selain ketika mendengarkan beberapa ayat yang menakutkan, sahabat itu menangis. Bahkan ada sahabat sebelum membaca saja, baru memegang Al-Quran, beliau mengatakan kalami Rabbi, kalami Rabbi, kalami Rabbi. Memegang Al-Quran tersebut dicium, diletakkan di mata, diletakkan di mata yang ditaruh di kepalanya, kemudian pingsan. Bangun dari pingsannya, baca lagi kalami Rabbi, kalami Rabbi, kalami Rabbi. Ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah perkataan kalam daripada Tuhanku, perkataan dari Tuhanku Allah. Dicium, baru membuka, pingsan lagi. Mengapa menjadi pingsan? Karena dia mengetahui begitu agungnya yang ada di dalam Al-Quran. Kalian kalau membaca surat, baca surat dari orang yang kalian sayangi, belum baca sebut muyuh. Ya, wes kecil-kecil, sudah penasaran, sudah bahagia, dicium ya. Kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu tuh amplopnya sampai diparfumi, dicium. Ya, aduh ampunia ya. Kalau nggak gitu, sekarang kalau HP mungkin baru muncul notifikasi sayangku, waduh, belum dibuka, sudah hilang. Lalu di sini, ya putus hari ini. Baru tulis dengar sayangku, belum tahu isinya sudah senang. Ya apalagi tahu di dalamnya. Ya. Padahal di sini hari ini kita putus. Apalagi kalau isinya hari ini ayo kita nikah, nggak usah berat-berat besar, cukup 100.000 maharnya, ayo nikah. Oh tambah semangat. Gak duit-duit di lagi utang. Bayangkan ketika Anda membaca suratnya kekasih Anda bahagia. Bayangkan ini yang kita baca ini adalah surat daripada kumpulan firman-Nya Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah adalah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Seharusnya kita lebih berbahagia, seharusnya kita lebih berbangga, seharusnya kita lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran. Kadang kita membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Kalau enggak gitu ketika malam Jumat lagi. Ya, kata Habib Jamal, kalau sudah datang bulan Ramadan ini biasa suami istri tukaran. Suami istri ini tukaran. Tukarannya apa? Tukarannya karena mencari daripada Al-Quran. Karena selama itu tidak pernah disentuh Al-Qurannya. Kata Habib Jamal, kadang Al-Quran tidak pernah ganti. Mulai daripada mahar pernikahan sampai tua, sampai 27, 2 buyut, Quran saya lanjut itu. Barokah, sallallahu Nabi Muhammad. Antara barokah ya. Kalau ngomong apa itu? Hah? Kalau sudah apa? Kadang-kadang burung ya, yang punya burung. Orang yang belum mandi sudah dimandi burungnya. Oke, benar ke? Ya. Lalu Quran ini, ya Allah setahun sekali bersihnya. Lala dibuka, lala dibaca. Kira-kira perkara lupa taruh Al-Quran. Bukan perkara rebutan aku satu kalau jus ini rebutan ini akan mau coba. Rebutan ini perkara tukarannya karena lupa naruh Al-Quran. Dari saking nggak pernah baca Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah barokah insyaallah. Al-Imam Syekh Muhammad. Ya. Beliau setiap datang bulan Ramadan, beliau nggak mau membaca Al-Quran. Beliau nggak mau membaca Al-Quran.
Habib Muhammad Jamalullah. Bib nggak mau baca Al-Quran, beda kelasnya. Sama kita beda kelasnya. Dari kelas Jawa Dewi, ecek-ecek. Beliau nggak mau baca Al-Quran karena apa? Ketika beliau membaca Al-Quran, di mana setiap beliau lantunkan keluar madu di lidahnya. Jadi ketika beliau datang puasa, beliau nggak mau baca takut, nggak bisa menikmati namanya itu puasa. Karena setiap dia baca, setiap beliau membaca, itu rasanya manis. Kalau kita membaca Al-Quran ketika kita baca, bukan rasanya manis, rasanya sepet, pinggang maring dan wis. Sahabat dulu pingsannya karena membaca Al-Quran, ya. Karena belum baca saja sudah pingsan. Kalau kita pingsan ini karena kesel mojok nih. Kok nggak mari sini? Kok ini jam 1 dengan ya. Pingsannya karena memahami daripada isi Al-Quran para sahabat. Kalau kita pingsannya beda, karena capek ya. Tapi kalau baca hati ya 1 jam 2 jam nggak ada capeknya. Kenapa deh? Orang itu bisa malas membaca Al-Quran. Coba dikoreksi. Ada apa? Kita jadi malas membaca Al-Quran. Coba lihat diri kita. Karena beliau Habib Muhammad Jamalullah tidak ada qalbu. Jika hati itu sudah bersih, lam yasbid min tilawatil Quran. Dia tidak akan pernah merasakan kenyang daripada membaca Al-Quran. Kalau sudah hatinya itu bersih, dia tidak akan pernah merasakan kenyang dari membaca Al-Quran. Berarti ada tanda tanya, hati kita ini masih bermasalah. Karena apa? Karena kita tidak pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Karena kita sudah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Merasa cukup dengan Al-Quran, sudah cukup 1 juz deh. Sudah cukup ketika baca bulan Ramadan saja deh. Ada di dalam hadis itu ada menyebutkan man qara'a, barang siapa yang man qama bi asyri ayatin lam yaktub minal ghafilin. Di mana Nabi pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat, maka dia akan tidak dituliskan oleh Allah sebagai orang yang lalai. Ketika hari itu dia baca Al-Quran dengan 10 ayat, maka dia hari itu tidak akan dikategorikan sama Allah orang yang minal ghafilin, orang yang lalai kepada Allah. Kalau kita nggak bisa beribadah secara penuh, minimal jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Dengan apa? Dengan minimal per hari baca 10 ayat. Iya, nanti iya Bib, kalau itu qul huwallahu ahad gampang Bib. Cuma sepotong. Kalau 1 ayatnya 10 1 lembar Bib. Ada. Ya bocoran 10 ayat pokoknya. Setiap hari 10 ayat, tidak akan terasa berat. Minimal saat baca awal diri. Seburuk-buruknya kita, jangan sampai pernah meninggalkan itu Al-Quran. Minimal 1 hari itu sudahnya 10 ayat. Karena Imam Ali mengatakan, ya, karena pernah ketika itu Imam Ali mengatakan di dalam asar itu, barang siapa yang membaca Al-Quran ketika keadaan suci dalam sholat, kalau dalam sholat pasti sudah bersuci. Barang siapa yang membaca Al-Quran ketika berada di dalam sholat, maka dia akan mendapatkan per hurufnya 100 kebaikan. 1 hurufnya kebaikan. Alif, lam, mim. Alifnya dapat 100, lamnya dapat 100, mimnya dapat 100. Baru alif, lam, mim 300 kebaikan di dalam sholat. Kita bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Berapa ayat? Berapa huruf yang kita baca? Kata Imam Ali, 1 ayat ketika dalam sholat itu akan dituliskan sebanyak 100 kebaikan. Jadi kalau di luar sholat bagaimana? Kalau di luar sholat nanti ada
Kalau dia dalam sholat dalam kondisi berdiri, dia akan mendapatkan 100 kebaikan dalam satu huruf. Satu huruf ya, bukan satu ayat. Kalau dia dalam sholat tapi kondisinya duduk, maka akan mendapatkan satu hurufnya itu sebanyak 50. Di luar sholat dalam keadaan bersuci, di luar sholat nggak sholat lagi. Duduk seperti ini kita baca tadi satu huruf. Tadi kita baca al-zalzalah, al-kafirun, qul huwallahu ahad. Satu hurufnya itu ditulis 25 kebaikan. 25 kebaikan. Tapi dalam keadaan bersuci. Dan kalau nggak bersuci bagaimana deh? Tetap dapat pahala. Nggak dalam kondisi berwudu, tapi di luar sholat, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Dalam sholat, ketika berdiri mendapatkan 100. Dalam sholat, dalam kondisi duduk mendapatkan 50. Di luar sholat, tapi dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu dapat 25. Di luar daripada berwudu, nggak suci, di luar sholat mendapatkan 10 kebaikan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Untung atau rugi? Satu hurufnya 10 kebaikan kalau orang tersebut tidak dalam keadaan bersuci. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, ya, dilipat gandakan oleh Allah. Belum lagi yang tadarusan, ya, yang tadarusan pasti dalam keadaan bersuci. Berapa yang beliau baca, berapa huruf yang dia ucapkan, sehingga Allah menuliskan pahala bagi dia. Sebenarnya mudah, ya, sebenarnya mudah kita mendapatkan pahala. Cuma terkadang kita malas untuk mengejar daripada pahala tersebut. Bagaimana tadi saya sebutkan al-zalzalah, 2 kali al-zalzalah itu pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Al-kafirun 1/4 Al-Quran pahalanya. Baca 4 kali seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran pahalanya. Kalau kita baca 3 kali, maka seperti menghatamkan Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, gimana kita baca surat-surat tersebut? Mendengarkannya dapat pahala. Nggak usah baca. Mendengarkan saja. Ada orang ngaji Al-Quran, nggak ikut ngaji, ikut jagongan, melok ngopi, melok mangan gorengane, tinggal dewe, sing moco nggak di rumah ini. Dalam rokokan sebal-sebul, ngurung-ngurung. Mendengarkannya saja mendapatkan pahala. Belum lagi yang mendengarkan, membaca, melihat, itu mendapatkan pahala lebih daripada orang yang mendengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pahalanya begitu besar dan agung. Jadi jangan sia-siakan Al-Quran ini. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran ini. Nanti keluar Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran, ya. Kita bermunajat malam ini, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita panggil nama Allah sebanyak 200 kali. Semoga malam ini semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Berkahnya daripada Ahlul Badar, berkahnya daripada nuzulul Quran, berkahnya daripada majelis ini mengabulkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua hajatnya kabul. Semuanya ayo bersama-sama kita ucapkan Ya Allah, Ya Allah, Ya khusyuk. Buang semuanya yang di hati kecuali Allah. Ya Allah,